Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernah nggak sih tiap hari itu ngerasa ada satu masalah yang akhirnya menekan kita, bikin pikiran kita jadi terbeban, dan akhirnya kita ngerasa sumpek? Karena makin hari makin ada aja masalah yang kita hadapi. Entah ketika kita mendengar ada anggota keluarga yang sakit, entah ketika kita mendengar bahwa secara ekonomi kita mengalami penurunan, kita jadi orang-orang yang nggak semangat, dan ada banyak hal yang bikin kita semakin tertekan. Makin lama, makin sumpek, dan makin nggak enak untuk menjalani hidup setiap hari. Nah, hari ini firman Tuhan akan menguatkan kita, supaya kita juga selalu bersemangat menjalani hidup kita setiap hari. Biar nggak sumpek, mari kita coba baca 1 Samuel 22 ayat 1 sampai yang kelima. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang ada dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia, ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih, Daud sedang mengalami satu peristiwa yang tidak menyenangkan, menekan dia begitu berat, bahkan membuat dia harus ada dalam sebuah pelarian. Iya, betul. Daud harus lari dari kejaran Saul yang ingin membunuhnya. Masalah yang sedang dihadapi oleh Daud adalah masalah soal kehidupan yang mengancam nyawanya. Kalau sampai Saul menangkap Daud, maka itu berarti habislah nyawa Daud. Daud sedang tertekan. Tetapi di dalam kondisi yang begitu banyak tekanan, satu hal yang kita pelajari bahwa Tuhan selalu menyertai Daud kemanapun dia pergi. Daud bahkan harus bersembunyi di sebuah gua. Gua adalah tempat yang gelap, tanpa harapan, tempat paling terpojok, tempat yang dimana rasanya setiap orang bisa berakhir hidupnya kalau mereka sudah masuk ke dalam gua. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menyertai Daud. Tuhan menghadirkan saudara-saudaranya Daud yang juga sedang punya masalah. Mereka lagi punya masalah, Bapak Ibu, ya, saudara-saudaranya Daud ini. Masalah-masalah mereka mungkin hampir sama dengan masalah kita. Masalah-masalahnya keluarganya Daud itu dikatakan tadi ya dalam firman kita. Mereka ada dalam kesukaran atau yang lagi susah. Mereka ada yang lagi dikejar sama tukang tagih utang atau tukang piutang. Ada juga yang sedang sakit hati. Dan ternyata Bapak Ibu, Daud menjadi pemimpin mereka. Daud yang sedang tertekan ternyata bisa memimpin saudara-saudara seluruh anggota keluarganya supaya mereka kembali bersemangat. Apa yang terjadi? Pimpinan Tuhan membuat Daud bukan memutuskan untuk diam di dalam gua itu, tetapi justru membuat Daud keluar dari gua itu dan melanjutkan perjalanannya. Daud tidak lagi takut. Keluar dari gua Adulam itu membuat Daud semakin bersemangat dan semakin yakin bahwa ada rencana Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih, inilah kehidupan kita. Hampir sama dengan apa yang dialami oleh Daud. Rasanya hidup kita kalau sedang ada masalah, seperti kita betul-betul tertekan, tidak ada harapan, membuat kita putus asa. Tetapi selama ada Tuhan di dalam hidup kita, selama kasih Yesus Kristus juga ada di dalam hati kita, Dia akan membuat kita justru semakin semangat, keluar meninggalkan berbagai
hal yang menekan kita, sehingga kita mampu menghadapi berbagai masalah yang ada di dalam hidup kita. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Dia bersemangat, dia keluar dari gua itu, dia menitipkan orang tuanya, anggota keluarganya kepada negeri Moab, sehingga dia juga terus melanjutkan perjalanannya, sebab dia percaya Tuhan pasti menuntunnya. Apakah di tengah kondisi kehidupan kita sekarang ini, kita juga masih percaya bahwa Tuhan selalu menuntun kita? Apakah ketika kita mengalami situasi yang bikin kita sumpek, kita justru makin percaya bahwa Tuhan ada untuk kita, Tuhan hadir untuk kita? Mari kita coba renungkan bersama. Kalau Tuhan ada di dalam hati kita, Dia pasti akan membuat kita semakin tenang, membuat kita berhikmat, memikirkan semua yang baik yang dapat kita lakukan, sekaligus juga membuat kita percaya bahwa hidup kita tidak pernah lepas dari tangannya, tidak pernah lepas dari tuntunannya. Dan itulah yang membuat kita semua semakin hari harusnya makin semangat. Kita berpegang pada Tuhan, iman kita semakin yakin bahwa bukan kemampuan kita, tetapi justru karena penyertaan Tuhan. Marilah kita sama-sama belajar untuk selalu menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Makin sumpek hidup kita, makin terus berserah sama Tuhan. Makin tertekan, serahkan pada Tuhan, supaya kita bisa merasakan kelegaan. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kami belajar dari kisah Daud, di mana Engkau selalu menyertai dan menuntunnya, sehingga di dalam situasi yang tertekan justru Daud bisa mengalami pemulihan dan juga melanjutkan perjalanannya dan makin percaya pada setiap rencana-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, supaya kami juga mampu merenungkannya dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Ketika kami sedang tertekan, kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kami, Tuhan selalu memimpin kami. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tuntunan-Mu lah yang terbaik dalam hidup kami. Kami berdoa agar Tuhan juga selalu menjaga kami dan seluruh anggota keluarga kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.